muda untuk menjadi berkat, belajar dari yang lebih berpengalaman. Sekarang kan zaman medsos ya gitu kan. Nah cara kita menjadi berkat itu ya mungkin udah pernah banyak yang sempat ngasih tahu juga kan bahwa kita juga harus lebih bijak gitu kan menerima informasi-informasi. Jadi nah yang sumbernya nggak Iya. jelas dari mana. Oh, akun fake. Iya. Tuh. Fake account. Kayak gitu-gitu tuh yang sering banget sekarang terjadi. Iya betul. nah itu makanya tadi kan kita menjadi berkatnya lewat apa ya hal-hal yang positif lah ya. Kalau udah Iya. tahu itu ada akun fake mungkin ya udahlah kita jangan ikut-ikutan bikin Iya. gitu kan. Apalagi nyebarin hal-hal yang Yang tadi. fake. Iya. Yang fake lah. Atau hoax lah. Nah, yang belum tentu kebenarannya, belum tahu benar atau enggaknya gitu. Frater, tadi saya mau nanya sesuatu nih. Ini nggak tahu sih nih ya. Cuman kan waktu gua selama di Bandung, itu tuh gua senang buat mampir ke beberapa gereja Katolik yang ada di Bandung. Nah, terus gua suka ngefotoin, terus di IG gua masukin ke highlight gereja Katolik di Bandung. Nah, kira gua sebenarnya bingung sih, ini emang cuma sekedar kepuasan batin gua aja karena emang seneng aja kayak vibe-nya itu yang kayak di Lembang itu suasana itu beda sama di Bandung kota. Terus kayak banyak cuma satu tempat tapi punya aura yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, kira-kira tindakan kayak gitu tuh gua cuma sempet waktu itu agak takut dibilang cuma pamer doang, sosokan suci, apalagi orang kayak gua kayak gitu kan. Nah, cuma di satu sisi emang gua seneng aja kayak ya ini gereja Katolik gitu, gereja umat gua gitu, gereja teman-teman semuanya, pokoknya ini gereja yang gua suka lah kayak gitu kan. Nah, kira-kira kalau menurut Frater sendiri dengan kita dasar seperti ini, itu kira-kira apakah nggak apa-apa atau gimana ya? Karena sejujurnya gue sendiri suka bingung juga sih, kira-kira ini apakah cuma sekedar buat pamer atau bolehkah buat kepuasan batin sendiri kayak gitu ditunjukin? Oh, itu kan berarti dari konsumsi pribadi menjadi konsumsi publik kan? Ya. Jadi untuk menyenangkan diri, karena itu akun kita sendiri ya nggak masalah. Untuk arsip kita pribadi, seandainya pun nanti ada komentar, ya itu urusan dia. Gitu. Tapi jangan sampai intensi kita hanya sekedar konten doang, Cuma buat pamer doang. cuma buat pamer doang. Buat dapet Gitu. like terbanyak. Iya, gitu kan. Kalau memang itu intensi kita, aku merasa puas dengan ini dan aku ingin mewartakan kepuasanku dengan imanku, ya sudah. Gas. Iya kan gitu. Apalagi nanti akhirnya orang berpikir demikian, itu Ya. pikirannya dia jahat, Ya itu udah. berarti pikiran dia. Iya. Ya sudah, gitu kan ya. Bukan berarti menjadi ada yang kasih masukan, jadi kalau masukannya mendukung kita, ya kita terima dan kita olah bersama kan gitu kan ya. Kalau memang masukannya hanya untuk ngejudge kita dan tanda kutip gitu ya, atau menjelek-jelekan kita, ya sudah kita doakan. Bahasanya gitu, kita doakan saja. Gitu. Entah itu dalam bentuk apapun ya. Itu bentuk mengasihi. Mengasihi fans-fansnya. Yang komen-komen. Gitu. Yang dari DM Iya. menanggapi stories. Mas gimana tuh gerejanya? Iya. Siapa tahu bisa gereja bareng. Iya. Baptis dulu ya, baptis dulu. Oh ceritanya beda. Ceritanya. Beda Fran. Mungkin versi lain lah. Tapi bagus juga sih kalau beda kan jadi berkat untuk yang lain. Oh iya. iya juga ya. Iya benar-benar. Oke. Berarti kalau kita mau menjadi berkat, kita juga harus balik lagi ke tujuan kita ya sebenarnya ya Frat ya, kayak sebenarnya tujuan kita secara pribadi itu untuk Tuhan kah atau hanya untuk sekedar show off aja, atau emang kayak mau nunjukin diri gue tuh bisa loh gitu kan. Padahal sebenarnya yang menjadi berkat itu adalah kalau kita mengembalikan apa yang sudah kita lakukan itu untuk Tuhan, tetap
semua tujuannya adalah untuk Tuhan. Iya. Apakah akan merasa lelah? Pasti. Apakah akan mengalami penderitaan? Benar. Pasti. Apakah akan dikritik? Sangat ada kemungkinan. Akhirnya. Tapi apakah menjadi lemah? Iya kan ya? Ya kan menjadi ini itu kita yang bisa melakukannya. Yang percaya menjadi berkat sendiri adalah ketika kita mengandalkan Tuhan. Itu. Jadi ketika ada tantangan gimana pun ya kita tetap juga bisa melewati tantangan tersebut. Betul. Gila ya pembicaraan kita ini banget ya. Berat nih. Berat ya. Tapi benar-benar sih jadi emang sadar sih kalau misalnya benar juga yang dibilang kalau kita emang dasarnya itu adalah untuk Tuhan. Misalkan kan kita untuk mencintai Tuhan itu sendiri kan bisa dengan berbagai macam cara. Dengan kemampuan kita ada mungkin kayak kita sekarang ini pun podcast dengan media seperti ini kita juga bisa menyalurkan dan ini juga untuk Tuhan kayak begitu. Dan benar juga tadi kata-kata Frater yang sangat penting ya ketika orang ada kritik ya kalau misalnya ada yang bagus itu sebagai membangun untuk kita dan kalau misalnya itu tersebut mari kita doakan itu berat. Tapi harus dijalani. Ya, benar. Karena slogan berat ketika sudah kita berdamai dengan hal itu, dengan hal berat tersebut bukan menjadi berat lagi, menjadi tersenyum bahasa kata. Wah dulu gue pernah ngalamin ini ya. Dulu gue bisa ngelewat. Pernah nggak sih ngalamin gitu kan? Pernah sih. Kan? Pernah. Gila, gue bisa ngelewatin hal ini ya. Iya benar. Kayak amazed gitu kan, akhirnya kan. Kayak ternyata gue juga bisa loh. Iya kan gitu. ya, gue mampu loh, iya kan. Dan gak percaya ya sama Iya. kemampuan. Kayak mungkin dulu nggak pernah mikiran bakal di Bandung. Iya, gak kepikiran. Nggak kepikiran kan? Ya. Berencana ya kan ya. Mungkin taunya ya, gue di Jakarta atau gimana kan. Iya. Akhirnya keterima di Bandung. Ya kan. Mungkin Ya itulah. Makanya Pater mengatakan bahwa kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Dalam apapun. Dalam apapun juga. Dan menjadi berkat artinya dari tindakan kita ya kan ya, dari keseharian kita itu harus juga ada campur tangan Tuhan. Susah dan berat karena tantangannya ada diri sendiri. Tahun refleksi itu harus kembali ke diri sendiri, bertanya sama diri gitu, bukan bertanya atau gue begini ya atau gue, tapi tanya diri sendiri gitu. Kembali Frater mengingatkan bahwa kita jangan pernah menuntut orang kalau diri kita sendiri nggak bisa kita tuntut. Saik benar-benar Gila. benar-benar kan emang benar-benar inspiratif gitu loh. Kita jadi lebih tahu kalau misalnya nih ya, terutama di tahun refleksi ini kita harus belajar dimana kita itu nggak cuma sekedar menuntut kepada orang lain, tapi kembali kita juga mencoba untuk menuntut diri kita sendiri. Kalau kata-kata tuh pernah dengar musuh terberat seseorang adalah Diri sendiri. Enggak sih kalian sih sebenarnya. Bener banget Jadi ya. itu adalah diri kita sendiri dan itu tuh emang Iya, wah, berat. sih. Jadi semakin tercerahkan banget emang benar-benar sesi kita itu tuh selalu inspiratif ya. Betul. Karena Kamensi. Oh iya, Iya, iya Kamensi. benar. Karena kan Kamensi. Nah, Wah, itu Jadi- dia ya tentang tahun refleksi kita untuk semakin mengasihi. Semakin terlibat dan semakin menjadi berkat. wah gila. Mantap banget topik kita pembicaraan pada episode kali ini yang wah pastilah ini semuanya pasti pada tercerahkan. Saya aja terinspirasi apalagi Anda. Tentu saja. Palingan di sini topik kita pembicaraan mengenai refleksi tentang tahun refleksi. Kita sudah mendapatkan banyak poin, banyak perspektif, dan juga kita telah menerima berbagai ya inspirasi yang sangat mendalam. Jadi jangan lupa buat tonton episode-episode selanjutnya dari KMNC. Dan saya Ansabus Mario dari Paroki Ratu Rosari Jagakarsa. Sari dari Jagakarsa. Nando dari keluarga Kudus Paroki Pasar Minggu. Elis dari Paroki Blok B. Kamensi. Dah.